Pemirsa, pemerintah Indonesia menyambut disahkannya resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai langkah positif untuk mewujudkan gencatan senjata dan penyelesaian komprehensif konflik di jalur Gaza akibat agresi Israel sejak Oktober 2023. Lalu apakah gencatan senjata ini bisa terlaksana? Untuk membahas hal itu, kita sudah terhubung dengan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Selamat pagi Pak Reza, Indonesia ini selalu berperan aktif dalam terlaksananya gencatan senjata pada konflik Israel dan juga Palestina. Seperti sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza, Indonesia sudah mengatakan siap berkontribusi dalam upaya gencatan senjata. Seberapa besar pengaruh Indonesia itu, Pak? Ya, kalau Indonesia yang bicara, itu dunia akan dengar itu. Karena kita adalah sedikit negara di dunia yang memiliki konstitusi yang secara khas mengatakan turut memelihara perdamaian dunia. Dan tentunya hal ini kan menuntut prosedur-prosedur lanjutan dari PBB sendiri kan. Paling nggak PBB harus beruntung ada Indonesia yang siap yang siap untuk turut menangani masalah. Dan untuk itu kan kita perlukan sekarang adalah dokumentasi. Bagaimana misalnya Dewan Keamanan berhubungan dengan Majelis Umum, kemudian berhubungan dengan Sekretariat Jenderal, selanjutnya memberikan amanah pada Indonesia. Karena menurut hemat saya Indonesia ini sudah siap. Center yang kita miliki di daerah Sentul itu sudah terbukti sangat qualified, kurikulumnya bagus, materi ajarnya tepat guna, dan orang-orangnya sangat terlatih. Dan biasanya masyarakat yang krisis di dunia itu selalu menunggu-nunggu kapan Indonesia datang. Karena kita selantiasa menaati hukum internasional dan kita sangat peka dengan keadaan-keadaan lokal. Tapi sebelum hal itu terjadi kan hendaknya kita juga melihat bahwa kondisi yang terjadi saat ini itu sangat memprihatinkan. Ini adalah suatu tragedi kemanusiaan kan. Karena kalau kita perhatikan bagaimana PBB, karena dalam hemat saya tidak mungkin kita menerjunkan pasukan perdamaian ke sana kalau kondisi di wilayah tersebut sangat terbencana. Misalnya PBB sendiri misalnya dalam dokumennya berjudul United Nations News tanggal 3 Juni 2024 kemarin itu mengatakan kondisi di Gaza itu unspeakable. Unspeakable itu artinya PBB sendiri nggak sanggup berkata-kata lagi gitu. Kemudian dikatakan juga ribuan keluarga itu teraniaya dan di dalam rumah-rumah yang rusak. Dan kemudian dikatakan juga oleh PBB bahwa 1,7 juta pengungsi itu terkatung-katung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam dokumen yang sama 3 Juni 2024, PBB mengatakan 700.000 wanita dewasa tak memiliki perangkat kala menstruasi, dan selanjutnya 19.000 wanita hamil hidupnya tidak karuan dan ribuan bayi terbengkalai. Jadi pada saat kita berbicara tentang gencatan senjata, hendaknya juga kita memikirkan bagaimana penanganan di lapangan hari ini. Misalnya PBB pada hari ini mengatakan bahwa jutaan manusia itu sekarang sedang kelaparan dan sedang menunggu datangnya kematian. Kemudian setengah penduduk Gaza itu yang jumlahnya 1 juta diperkirakan akan meninggal dan kelaparan. Jadi ini adalah kondisi yang hendaknya ditangani juga oleh PBB, dan Indonesia juga pada saat kita menyatakan secara formal kita siap membantu, ya hendaknya juga kita menjelaskan bahwa prospek keberhasilan suatu pasukan PBB hanya bisa berhasil jika wilayahnya juga aman. Mohon kita juga ingat bahwa beberapa hari lagi itu akan ada Idul Adha, dan saat ini bulan Juni temperatur di lokasi adalah bergerak dari 21 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Dan bulan Juli mendatang itu akan bergerak antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan rata-rata kecepatan angin adalah sekitar 23 km per jam. Jadi situasi di lapangan itu dapat dikatakan sangat pedih dan perih dan sangat mengenaskan. Terima kasih. Oke, baik Pak Reza. Selain itu, kalau kita melihat juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini juga menyatakan bahwa Indonesia turut berperan aktif dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Apakah langkah ini mampu mendorong negara lain yang semula diam kemudian mantap atau mau untuk mendukung perdamaian di tanah Palestina?
Terima kasih. Saya salut pada pemerintah Indonesia ya, karena kita sedikit negara di dunia yang konsisten dan kita selalu menghubungkan hal itu dengan Undang-Undang Dasar kita, kemudian sejarah diplomasi Indonesia dari tahun 55, kemudian sampai saat ini kita senantiasa aktif. Cuman masalahnya adalah dituntut kemampuan yang sangat besar dari berbagai negara di dunia untuk menjadikan hal ini sebagai momentum. Antara lain kita lihat bersama sudah lebih dari 140 negara di dunia yang mengecam Israel. Pada saat yang sama mereka juga menghendaki kemerdekaan Palestina. Kemudian di benua Eropa dan juga di Amerika dan di berbagai belahan bumi yang lain itu masyarakat sipil sudah tergerak hatinya untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Jadi menurut hemat saya Indonesia dan beberapa negara di dunia harus lebih aktif dan tentunya indikator aktif itu sulit dikatakan secara kualitatif dan kuantitatif, tapi harus terus-menerus. Terutama sekali Indonesia memiliki mandat ya dari KTT OKI beberapa bulan silam, di mana Indonesia dengan beberapa negara anggota OKI itu diharapkan mampu menggunakan seluruh jalur-jalur internasional yang ada dan mendapat wewenang dari OKI dan Liga Arab untuk mengupayakan perdamaian dan juga kemerdekaan di Palestina. Dan untuk itu hendaknya kita berkoordinasi dengan mitra-mitra strategis kita. Satu ASEAN, kedua OKI, ketiga GNB, ketiga Liga Arab, dan juga masyarakat dunia lainnya yang saat ini masih abstain dalam pemungutan suara di PBB. Ya Pak Reza, soal proposal perdamaian, ini kan dari pihak Hamas dan juga Israel sudah menyetujui dan juga menerima. Apakah kira-kira ini masih ada hal-hal yang menjadi kendala sampai dengan saat ini, dan apakah memang kali ini kedua negara akan serius, terutama Israel, untuk dapat menyetujui dan juga mematuhi resolusi itu? Ini merupakan angin segar ya, di mana jarang-jarang sekali Hamas dan Israel setuju. Cuman masalahnya kita juga hendaknya mengerti keberatan dari pihak Rusia sehingga mereka abstain ya. Di mana pihak Rusia itu mengharapkan detail. Perjanjian itu harus detail, prosesnya harus jelas. Kemudian organ-organ PBB harus terlibat. Kemudian juga media massa hendaknya juga memonitor hal ini. Dan untuk itu kan kita hendaknya juga berpikir, jangan sampai nanti prosesnya terlaksana secara sepihak. Misalnya dikatakan dalam dokumen itu adalah pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Mengapa tidak mengatakan pembebasan sandera yang ditahan oleh Israel? Kedua, pengembalian jenazah dan sandera. Bagaimana prosesnya? Apakah hitungannya per jam, per hari, atau per minggu? Kemudian juga bagaimana dengan pertukaran tahanan? Apakah 1:1 atau 1:100 seperti halnya di masa lalu. Jadi untuk itu hendaknya PBB dan masyarakat internasional benar-benar menyimak statement dari pemerintah Rusia. Karena tampaknya Rusia juga sudah mulai peka sekarang. Karena banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional yang hanya besar di atas kertas, tapi begitu masuk ke dalam detail, itu sulit diproses. Poin apa ya Pak kira-kira yang paling alot dibahas? Ya dalam hal ini adalah semua lembaga-lembaga PBB harus pertama setuju dulu dengan gencatan senjata itu. Oke lah skornya 14:0 kan. Tapi pada saat yang sama juga harus diidentifikasi bahwa suatu proses gencatan senjata itu hanya mungkin terjadi dalam situasi lingkungan yang aman. Dalam suatu lingkungan yang tidak ada pemboman dan juga tidak ada serangan darat. Dan ini merupakan perhatian bagi pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya hendaknya ada berbagai kalangan yang memonitor hal ini. Jangan sampai nanti ada kecelakaan di lapangan, nanti ada masing-masing pihak saling menuduh. Dan untuk itu juga kita sangat berharap utusan khusus dari Sekjen PBB itu benar-benar hadir di lapangan dan diizinkan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Ini adalah hal-hal yang tidak dinyatakan dalam gencatan senjata kemarin, tapi hal-hal yang secara teori namanya adalah job description dan job specification. Harus ada pihak yang bertanggung jawab dan harus ada pihak yang benar-benar melakoni sampai detail-detail yang terdalam. Baik. Pada intinya kita sama-sama berharap agar resolusi PBB ini tidak menemui kendala dan segera terwujudnya perjanjian damai antara Hamas dan Israel. Baik, terima kasih Bapak Reza, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran atas waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.